Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Yang terhormat dosen pemuji uji kinerja PPG transformasi tahun 2025 batch 3. Saya atas nama Ahmad Fauzi, SPD, NIM 25540111140 dari LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember akan melaksanakan real teaching pada siswa kelas 12.2 dengan materi ilmu faraid atau ilmu waris dengan modal pembelajaran problem based learning di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Semoga dengan praktek video pembelajaran ini menjadikan saya sebagai guru profesional. Demikian perkenalan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Rok! Lapor kelas 12.2 siap menerima pembelajaran. Peran saya terima, kembali ke tempat. Balik tempat. Mengawali kegiatan pembelajaran, mulai. Bro selesai, istirahat, tempat. Rak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la haula wa la quwata illa billah. Bersyukur kepada Allah dengan berucap Alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan berucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mengawali pembelajaran pada pagi hari yang penuh dengan kesehatan, penuh dengan keceriaan ini, mari kita awali dengan pembacaan sholawat Nabi dengan membaca sholawati bil qulub bersama. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah. Mari kita doakan teman-teman kalian, angkatan kalian, adik kelas kalian yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Amin. Yang sedang dalam bepergian maupun dalam aktivitas apapun semoga diperlancar. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Oke, saya absen dulu. Abdul Hanif Nur Alam, Ahmad Faril Gibran, Aprilia Valentine, Arga Fawas. Dan materi kemarin tentang mawaris, di sini Pak Fauzi ada beberapa video untuk kalian pelajari, untuk kalian lihat terkait video tersebut. Kalian bisa ambil hikmah dari apa yang akan saya putar. Video ini tentang warisan, tapi dalam bentuk animasi. Jangan tidur. Itu saya disuruh Bapak. Bapak jangan pergi. Bapak harus pergi, Pur. Kamu jaga diri baik-baik ya, nak. Gak mau, Pak. Bapak harus semangat hidup. Gak bisa, nak. Bapak udah tersiksa banget. Jangan, Pak. Saya tanya terkait tentang video yang baru saya putar. Bapaknya kan sudah meninggal. Bon. Anaknya itu tadi ya mendapatkan warisan apa enggak? Dapat apa enggak? Tidak, alasannya apa? Karena
bapaknya udah kasih wasiat buat desa negara yatim. Ada lagi? Tapi gimana yatim? Ada lagi? Sekarang kan ketika bapaknya mengucapkan itu, nah itu kan dia sudah termasuk ke golongan orang yang orang yatim, jadinya dapat warisan, dapat bagian lah. Ada lagi? Cukup. Anaknya itu tadi tidak dapat mendapatkan warisan. Karena apa? Tidak, wasiatnya untuk anak yatim. Enggak berlaku. Kalah sama dengan wasiat. Oh. Baiklah anak-anakku, mari kita sedikit belum evaluasi sih, menilai kemampuan kalian sebelum Bapak terangkan terkait ilmu faraid atau ilmu tentang warisan. Kita belajar dan bermain di Quizizz. Silakan buka aplikasi Quizizz. Kode untuk yang 5 besar saya kasih tambahan nilai. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan masuk yang belum masuk untuk kodenya, kode game. Oke, kita akhiri dan kita lihat siapakah yang mendapatkan 5 besar pada kesempatan pertama ini. Rio, Wo, Buyam, Unsi. Unsi siapa Unsi? Oke, alhamdulillah penyampaian 60%. Kita sedikit membahas terkait tentang warisan atau ilmu faraid. Sebelum kita membahas ke dalam, mari kita membahas peta konsep untuk mengetahui konsep dari pembelajaran kita, yakni menganalisis makna waris dan ahli waris dalam Islam. Pembagian harta waris dalam Islam, kemudian hikmah pelaksanaan pembagian harta waris dalam Islam. Nah, ini ilmu faraid atau ilmu waris dalam Islam. Coba dibaca, misalnya, apakah itu ilmu waris? Pengertian ilmu waris faraid dalam Islam berbahasa warisan yang disebutkan, artinya berpindahnya harta seseorang yang telah meninggal kepada yang lain. Ini ahli waris berdasarkan hak memperoleh harta waris. Ahli waris zawil furud, suami jika istri meninggal tidak punya anak. Suami ini meninggal. Jika istri meninggal, istri meninggal tidak punya anak, ini dapat separuh. Ya, nanti istrimu meninggal, ya jangan, ya kan jelas meninggal besok bakalnya. Tapi kamu masih hidup. Ya, ini dapat setengah kamu. Lumayan bisa nikah lagi ya. Loh. Lanjut. Suami jika istri yang meninggal, ada 10 item saya bagi. Di sini ada 30 siswa, berarti 3 kelompok ya. Oke. Nomor 1, 2, 3, 4. 3. 1, 2, 3. Bisa dimulai sekarang? 1, 2, 3. Silakan. Ayo, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ayo. Bawa, pokoknya perkenalan dulu, nama-namanya siapa? Ketua kelompoknya nanti bilang ketua nama-namanya siapa anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas yang telah diberikan oleh Pak Fauzi. Perkenalan dulu, siapa nama anggotanya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Rizky. Yel-yelnya sekali lagi. Terima kasih.
Oke, kita aplaus untuk kelompok 2. Ayo, silakan untuk kelompok 2 bisa dimulai. Kelompok 1 ya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 akan menjelaskan materi yang sudah diterangkan oleh Ustaz kita, Ustaz Bapak Fauzi. Ustaz Fauzi. Dengan tema ilmu farid. Nomor 1. Silakan. Jadi di nomor 1 saya akan menjelaskan tentang pengertian farid. Ilmu tentang pembagian harta warisan dari seorang muslim yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Sebab setelah dipotong biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang-utang dan pelaksanaan wasiat. Sesuai dengan jika ada. Sesuai dengan untuk dasar Al-Quran sudah tertentu pada Al-Quran, yaitu ketentuan-ketentuan pokok mengenai warisan dan bagian ahli waris disebutkan secara juga menetapkan prinsip pembagian untuk ahli waris. Asabah waris yang mendapatkan Asobah. Pakai shot. mendapatkan sisa harta setelah ashabul furud menerima bagiannya dan beberapa pengeluaran warisan. Salah satu hadisnya. Lanjut. Nomor 2. Nomor 2. Gak tutut. Jangan menjawab. Terdapat pada hadis yang pertama itu daging turun atau ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu dari keberhasilan sebutnya ibu ayah suami istri anak perempuan saudara perempuan dan yang kakek itu orang kedua ashabah Asobah. ahli waris yang mendapat sisa harta setelah gaji kurus atau seluruhnya jika tidak ada zalim urusnya, seperti anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, anak paman, dan istri laki-laki. Yang ketiga, zawil arham, yaitu kerabat yang tidak termasuk dari zalim urus maupun kerabat dan hanya mewarisi jika tidak ada dua kelompok sebelumnya. Contohnya yaitu keponakan dari saudara perempuan, cucu dari anak perempuan, bibi dan sepupu dari ibu. Nomor 3. Nah, bagian-bagian ahli waris dibedakan menjadi 6, yakni setengah, seperempat, seperdelapan, 23, sepertiga, dan 26. Dari bagian setengah diberikan pada istri bila suami tidak punya anak atau anak perempuan tunggal tanpa saudara laki-laki dan perempuan lain. Dan yang ketiga, saudari kandung tunggal tanpa saudara laki-laki. Keempat, saudari seayah tunggal tanpa saudara laki-laki. Bagian seperempat, kedua, suami bila istri punya anak, istri bila suami tidak punya anak. Bagian seperdelapan diberikan pada istri bila suami punya 2 anak. Bagian 23, 2 anak perempuan atau lebih bila tidak ada anak laki-laki. Yang kedua, Next. Lanjut. Ganti. Nomor 4. Oke, nomor kasus 1. Satu siapa? Nomor 4. Untuk kasus 1, seorang ayah meninggalkan seorang istri atau anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Dan misalkan bagi 20 juta dan akan dibagi sesuai dengan hukum faraid. Dan pada istri karena pewaris punya anak, maka istri mendapat 1/8 atau sama dengan 100, yaitu 15 juta. Terus kemudian kepada anak, yaitu anak laki-laki mendapatkan bagian 2 kali lipat dari anak perempuan. Jadi 5 bagian, anak perempuan mendapatkan 27 juta, dan anak laki-laki mendapatkan 42 juta. Sehingga jika di total, istri mendapatkan 12 juta, anak laki-laki pertama dan anak laki-laki kedua mendapat 42 juta, dan anak perempuan mendapat 27 juta. Istri mendapat 1/8 dari harta, sisa harta setelah itu diberi kepada anak-anak.
Dan laki-laki masing-masing mendapatkan 2 kali bagian dari anak perempuan, dan perempuan mendapatkan setengah dari bagian seorang anak laki-laki. Bentar. Kembali. Untuk kasus Untuk kasus yang ketiga, seorang lelaki meninggal dan meninggalkan istri, 2 anak perempuan, 1 cucu laki-laki dari anak laki-laki yang sudah wafat terlebih dahulu, dan seorang saudara laki-laki. Berdasarkan hukum lain, pembagian waris untuk kasus ini adalah istri mendapatkan 1/8 bagian, 2 anak perempuan masing-masing mendapatkan setengah dari sisa setelah bagian istri, dan saudara laki-laki dihitung. Sementara cucu laki-laki dari anak laki-laki yang wafat dan saudara kandung tidak mendapat bagian secara berhala ahli waris lain yang lebih berhak. Perhitungan pembagian warisan, istri mendapatkan 1/8 bagian karena pewaris memiliki anak. Yang kedua, 2 anak perempuan mendapatkan 2/3 bagian bersama-sama karena mereka memiliki 2 orang anak. Yang ketiga, cucu laki-laki tidak mendapatkan bagian dikarenakan terhalang oleh anak perempuan yang masih ada. Yang keempat, saudara laki-laki kandung tidak mendapatkan bagian karena terhalang oleh anak-anak pewaris. Soal yang ketujuh, konsep aul dan rod. Aul pengertian secara bahasa bermakna naik atau meluap. Bisa juga berarti bertambah atau menaikkan jumlah bagian ahli waris terhadap asal mempelai. Sedangkan definisi aul menurut istilah fuqaha yaitu bertambahnya jumlah bagian-bagian disebabkan pendapatan yang diterima oleh ahli waris sehingga jumlah bagian semuanya berlebih. Yang kedua, rod. Adapun rod menurut istilah ilmu faraid adalah pengembalian sisa pembagian harta warisan kepada zawij al-furud selain suami atau istri. Jadi apabila dalam ahli waris tersebut tidak ada suami atau istri, maka sisa pembagian tersebut ditambahkan atau dikembalikan kepada ahli waris zawij al-furud dengan cara menjadikan asal masalah dengan jumlah bilangan pemilahnya. Rod merupakan kebalikan dari al-aul. Contoh masalahnya yang pertama dari aul, seseorang meninggal dengan ahli waris suami dan 2 saudara berupa kandung, harta tinggalannya misal 7 juta, maka cara perhitungannya adalah suami mendapat bagian setengah, dan dimana 2 saudara perempuan si kandung mendapatkan 2/3. Dan yang kedua, rod, seseorang meninggal dengan ahli waris terdiri dari ibu dan seorang anak perempuan, sedangkan harta tinggalannya adalah 100 juta, maka bagian masing-masing adalah ibu mendapatkan 1/6 dari 100 juta dan anak perempuan mendapatkan setengahnya. Oke, lanjut. Nomor 8, alasan perbedaan laki-laki dan perempuan dalam pembagian ahli waris ada 3. Ada tanggung jawab keuangan yang berbeda karena laki-laki diwajibkan dalam rumah untuk menafkahi keluarganya, sementara perempuan secara syariat tidak memiliki kewajiban menafkahi orang lain selain dalam kondisi tertentu. Yang kedua, keadilan dan konteks sosial karena keadilan perempuan tidak harus selalu bersamaan mutlak, namun dalam konteks kesesuaian dengan tanggung jawab hak dan kondisi. Kompensasi melalui hal lain. Lanjut. Hikmah perbedaan laki-laki dan perempuan. Oke, demikianlah pembelajaran tentang ilmu faraid yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman kalian. Semoga apa yang sudah dipresentasikan di sini bisa bermanfaat, bisa menambah ilmu kalian. Dan mari kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.